Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriyanti M.Com selaku dosen dari Program Studi Sistem Informasi Kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Izinkanlah saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah aplikasi basis data. Mata kuliah aplikasi basis data merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 2 pada program studi sistem informasi dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Berikut adalah deskripsi mata kuliah aplikasi basis data. Mata kuliah ini membahas materi untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat merancang sebuah basis data yang dapat diimplementasikan dalam basis data MariaDB, serta membahas teori perintah-perintah SQL yang dapat dipergunakan untuk membuat basis data, serta metode pembelajaran menghasilkan proyek basis data. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah aplikasi basis data ini nanti setelah perkuliahan selesai diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep basis data yang baik dan benar, mampu menerapkan konsep basis data untuk mengidentifikasi dan memecahkan suatu kasus, serta mampu membuat dan mendemonstrasikan sistem basis data sesuai studi kasus. Dan untuk materi pembelajaran yang akan disampaikan pada mata kuliah aplikasi basis data ini antara lain, yang pertama, pengenalan konsep dasar basis data, yang kedua, user dan tipe data MySQL, yang ketiga, data definition language, yang keempat, data manipulation language, yang kelima, operator dalam MySQL, yang keenam, fungsi, yang ketujuh, PHPMyAdmin, yang kedelapan, relasi dalam PHPMyAdmin, yang kesembilan, relasi dalam MySQL, yang kesepuluh, inner join, dan yang terakhir, outer join. Jadi dalam mata kuliah aplikasi basis data ini ada sekitar 11 materi yang akan disampaikan. Pembelajaran dilaksanakan secara luring atau tatap muka di kelas, dan untuk pengumpulan tugas mahasiswa dapat dilakukan melalui LMS MyTest Universitas Bina Sarana Informatika. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu ceramah atau penyampaian materi, kemudian ada diskusi, studi kasus, tugas proyek, dan demonstrasi. Untuk penilaian, nanti jenis asesmennya yang pertama ada tes kinerja atau praktik, kemudian ada tugas proyek, dan bobot penilaiannya 20% kehadiran, 25% tugas, dan 55% untuk proyek, yaitu sebagai nilai UTS dan UAS. Dan berikut adalah video pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Halo semuanya. Sudah sarapan semuanya? Ada yang belum? Belum. Mau sarapan dulu atau bagaimana? Oh, ada. Kita belajar terlebih dahulu ya. Mata kuliah aplikasi basis data kita ketemu di pertemuan berapa? Masih ingat nggak? Sekarang pertemuan berapa? 3. Kita memasuki pertemuan ketiga. Nanti kita akan bahas terkait data definition language. Tetapi sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilakan. Terima kasih pada teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada perkuliahan hari ini. Mungkin Ibu akan mengingatkan sedikit untuk tugas di pertemuan 2, apakah sudah dikumpulkan semuanya? Sudah. Di bagian sini kayaknya sepi. Apakah sudah dikumpulkan? Sudah. Alhamdulillah.
saja. Selanjutnya nanti ada latihan karena ini praktek. Nanti teman-teman seperti biasa praktek menggunakan laptop masing-masing. Kemudian nanti ada tugas di akhir sesi. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Belum. Sekarang kita mengingat sedikit terkait database karena kita nanti kan akan mengelola database. Kira-kira kalau ada ilustrasi, kita ilustrasikan sebagai almari arsip, ya. Database itu kita ilustrasikan sebagai almari arsip. Kira-kira yang mengelola almari arsip itu bisa ngapain aja pada almari arsip tersebut? Siapa yang mau menjawab? Oke, dengan Kak siapa? Keisha. Oke, dengan Kak Keisha silakan. Almari arsip itu bisa untuk ditambahkan atau dikurangkan. Apanya yang ditambahkan dan dikurangkan? Arsip. Oh ya, arsipnya. Karena kita ngomongin almari arsip, jadi nanti pengelola arsip itu bisa menambahkan arsipnya, bisa mengurangi arsipnya apabila arsip-arsip atau dokumen-dokumen tersebut sudah tidak digunakan. Kita ganti dengan dokumen-dokumen yang baru. Sudah punya gambaran ya untuk database? Sudah. Nah, ini sedikit definisi dari data decision language atau perintah DDL, yaitu nanti biasanya digunakan untuk mendefinisikan dari struktur dan skema basis data. Jadi kita dari perintah-perintah DDL itu nanti kita bisa mengklik atau menambahkan baik database maupun tabel, kemudian bisa mengedit atau memodifikasi dari tabel-tabel yang ada di database. Aman semuanya? Aman. Kita langsung saja untuk perintah-perintah DDL yang biasa digunakan itu ada create. Untuk apa create? Membuat atau menambahkan. Kemudian alter. Kemudian add. Menambahkan apa yang ditambahkan? Apa kira-kira yang ditambahkan? Bisa kalau add itu nanti lebih ke bagian tabelnya yang ditambahkan ya. Kalau create itu nanti untuk membuat database maupun tabel, gitu ya. Kemudian use menggunakan atau mengaktifkan database. Show untuk menambahkan, luar biasa, masih ingat semuanya. Mau modif atau nanti mau berubah gitu ya. Rename mengganti. Kemudian dash untuk menampilkan dari struktur apa? Struktur data atau struktur tabel? Tabel. Luar biasa teman-teman, masih ingat semuanya karena ini di pertemuan sebelumnya. Berarti teman-teman kemarin di pertemuan 2 itu sangat memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk use nanti untuk mengaktifkan database, untuk penggunaannya nanti sintaknya use commit coba 1. Commit coba 1 itu apa sih? Data base-nya namanya commit coba 1. Nah, ini nanti kalau sudah diaktifkan berarti kita bisa mengelola dari database commit coba 1. Contohnya kita mau menambahkan apa? Di database commit coba 1 menambahkan tabel ya, kita bisa menggunakan fungsi atau perintah create gitu ya. Nanti kita langsung praktekkan saja ya teman-teman. Alter tadi untuk memodifikasi tabel. Nah, misalnya untuk menambah kolom, menghapus field dan lain sebagainya. Ini contoh penggunaannya saja. Ada alter tabel anggota, drop primary key. Jadi kalau dilihat dari sintak tersebut, kira-kira itu nanti apa yang akan terjadi ketika diketikkan alter tabel
drop primary key. Ayo, menghapus. Drop tadi untuk menghapus. Jadi nanti dari tabel anggota itu primary key-nya akan dihapus. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada tidak? Oh ya, dengan Kak siapa? Dan Kak Ani. Silakan Kak. Bagaimana cara untuk memodifikasi tabel di dalam database? Misal untuk menambahkan kolom. Kalau untuk menambahkan kolom, nanti kita praktekkan, cuma itu sekedar informasikan sedikit. Nanti bisa menggunakan alter tabel anggota menambahkan kolom. Misal kita tambahkan kolomnya setelah tanggal lahir mungkin karena alamat sudah ada, kira-kira apa? Hobi gitu ya. Alter tabel anggota add hobi gitu ya. Jadi kita tambahkan. Jadi setelah alter nanti ada perintah lain gitu ya untuk menambahkan. Jadi di kolom tabel anggota. Nah ini untuk add-nya. Ini untuk menambahkan. Jadi ya tadi saya ditanyakan oleh Kak Ani ya tadi ya. Nanti yang bertanya akan diberikan nilai berapa maunya? 100. Oke, nanti Ibu kasih 100 ya. Tapi dengan catatan tugas juga mengerjakan semuanya selesai. Ini untuk modify. Nah, ini kalau modify itu lebih ke struktur tabelnya. Ya. Ini untuk memodifikasi tipe data. Yang tadinya misal tipe data ID tutor itu adalah char atau karakter. Kita ubah menjadi integer, berarti nanti tinggal dimodify ID tutor integer berapa gitu ya. Ini sudah ada contohnya, nanti kita langsung praktekkan. Oke, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung praktek saja. Rename nanti cuma mengubah ya, nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri. Kemarin juga sudah, drop tadi sudah. Nah, ini latihan, silakan setnya diaktifkan ya, di start, kemudian command prompt-nya dibuka. Masih ingat untuk masuk ke dalam area DB melalui command prompt? Masih, silakan dipraktekkan. Nanti Ibu juga akan praktekkan dari sini. Nanti kalau ada error silakan bertanya ke Ibu atau bisa ke teman sebelahnya. Silakan dipraktekkan dulu. Karena kita mau membuat, kita pakai
membuat dua database. Kira-kira untuk menampilkannya, soalnya tadi disuruh menampilkan seluruh data database yang ada. Menggunakan show. Pakai S ya, karena kan nanti lebih dari satu. Siapa tahu database-nya udah lebih dari satu dari perangkat teman-teman, jadi database pakai S. Di perangkat itu sudah ada database latihan 1, latihan 2, tes juga ada ya. Mungkin nanti di perangkat teman-teman bisa berbeda. Siapa tahu teman-teman sudah membuat database yang lainnya. Oke, dua database sudah terbentuk. Sekarang disuruh menghapus database latihan 1. Menggunakan apa untuk menghapusnya? Drop. Sampai sini ada yang error? Belum? Aman ya semuanya? Aman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kemudian aktifkan database latihan 2. Karena latihan 1 sudah dihapus, kita akan mengelola yang latihan 2. Untuk mengaktifkannya dengan perintah apa? Use. Benar, kita gunakan perintah use. Use latihan 2. Ini ya, jadi di sini dari tadinya variabel B sekarang sudah berubah ke latihan 2. Jadi yang akan kita kelola adalah database latihan 2. Oke, selanjutnya tampilkan daftar tabel pada database. Ini maaf nih, berarti database latihan 2 ya, ini belum diedit. Database latihan 2. Untuk menampilkannya tadi menggunakan apa? Show apa? Kalau yang disuruh menampilkan tabel berarti show tabel. Nah, ini masih kosong karena memang di database latihan 2 kita belum membuat tabelnya. Ada yang menanyakan sampai sini? Cukup? Ada yang error? Tidak. Oke, selanjutnya teman-teman membuat 3 buah tabel dengan membuat 1 tabel aja ya untuk latihan ini. Nah, silakan membuat tabel anggota. Ketentuannya seperti ini. Ada ID anggota, nama, alamat, nomor telepon dan alamat. Silakan dibuat, nanti sambil keliling mengecek kerjaan teman-teman. Temannya sudah ada yang sudah selesai, cepat ya ngetiknya. Mungkin dia sudah terbiasa ngetik. Ada error Pak? Sudah. Oke. Tanya? Ya, sudah. Good. Ya. Error. Nah, errornya apa? Kalau error dicek ya. Kalau menemukan error kan di situ pasti ada line untuk pemberitahuan errornya di bagian mana. Dicek, dibaca. Kalau ini berarti
Bila kau tak mau merasakan lelahnya belajar, maka kau akan mengambil paninya kebodohan. Jadi kalau kita belajar ya lelah-lelah sedikit ya nggak apa-apa gitu ya. Menemukan error-error sedikit tidak apa-apa gitu ya. Tetap semangat, pasti nanti ada solusinya. Oke, ini untuk tugasnya. Seperti biasa, tugas dikumpulkan maksimal di pertemuan berikutnya. Berarti maksimal 10 pertemuan gitu ya. Teman-teman membuat 12 database seperti tadi, menampilkan seluruh data database, kemudian mengaktifkan database, buat dua tabel ya. Nah, ini untuk tabel-tabel yang perlu dibuat teman-teman. Ada tabel barang, ada tabel pedagang, kemudian ini nanti ada perintah-perintah yang harus teman-teman berikan di situ. Seperti biasa nanti di screenshot saja, kemudian dikirim ke email ibu, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, ya terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga nanti teman-teman memahami apa yang ibu sampaikan dan tugas-tugasnya dapat diselesaikan tepat waktu. Bagi teman-teman tadi yang sudah aktif bertanya dan aktif menjawab pertanyaan dari ibu, nanti silakan maju ke depan ya untuk ibu nilai. Ibu butuh NIM dan